Welcome to channel Tasur, channel yang menyebarluaskan sains, teknologi, engineering, art, and math. Yang belum, you subscribe dan tekan tombol lonceng ya. Now, let's get started. Logika. Logika ialah dasar dari semua pemikiran matematika dan semua pemikiran automasi. Penerapan logika antara lain desain mesin komputasi, spesifikasi sistem, artificial intelligence, pemrograman komputer, programming language, dan lain-lain. Proposisi sebagai blok dasar logika merupakan kalimat pernyataan yang mesti bernilai benar atau salah, tetapi tidak sekaligus keduanya. Logika proposisi sering juga disebut sebagai logika matematika atau logika deduktif. Logika proposisi berisi pernyataan-pernyataan bisa tunggal maupun majemuk. Proposisi dinyatakan dengan huruf kecil, misal P, Q, R, S. Sekarang perhatikan kalimat-kalimat berikut. A. Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Kalimat ini termasuk proposisi yang bernilai benar. B. 2 tambah 2 sama dengan 5. Kalimat ini termasuk proposisi yang bernilai salah. C. Apa kewajiban mahasiswa? Kalimat ini bukan proposisi karena pertanyaan. Jadi, kalimat-kalimat yang tidak termasuk proposisi antara lain kalimat perintah, kalimat pertanyaan, kalimat harapan, dan sejenisnya. D. X tambah 3 sama dengan 7. Kalimat yang mengandung variabel ini bukan proposisi karena bisa benar, bisa salah. Proposisi tunggal atau proposisi atomik atau proposisi primitif adalah proposisi yang tidak dapat dipecah lagi menjadi proposisi-proposisi yang lebih sederhana. Contoh A. Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara. B. 2 tambah 2 sama dengan 5. Sedangkan proposisi majemuk atau proposisi gabungan atau compound proposition adalah proposisi komposit yang terdiri dari beberapa subproposisi dan berbagai penghubung logika. Contoh A. Mawar berwarna merah dan violet berwarna biru. B. Adik siswa yang cerdas atau ia belajar setiap malam. Jenis-jenis operator logika. Jenis pertama, operator uner, yaitu operator yang digunakan untuk mengoperasikan sebuah proposisi atomik. Operator uner yaitu ingkaran, dengan kata lain negasi, dengan simbol seperti yang tampak pada layar saat ini, sebagai preseden ke-1. Jenis kedua, operator biner, yaitu operator yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih proposisi atomik. Operator biner yaitu konjungsi, dengan kata lain dan, dengan simbol seperti yang tampak pada layar saat ini,
sebagai preseden kedua. Ada juga disjungsi, dengan kata lain atau, dengan menggunakan simbol seperti yang tampak pada layar saat ini, sebagai preseden ketiga. Ada lagi implikasi, dengan kata lain jika P maka Q, dengan menggunakan simbol seperti yang tampak pada layar saat ini, sebagai preseden keempat. Dan biimplikasi, dengan kata lain P jika dan hanya jika Q, menggunakan simbol seperti tampak pada layar saat ini, sebagai preseden kelima. Kita umumnya memakai tanda kurung untuk menentukan urutan operator logika yang akan diterapkan. Jika tidak ada tanda kurung, maka urutannya sesuai dengan preseden operator logika yang dipakai. Nilai kebenaran proposisi majemuk ditentukan oleh nilai kebenaran proposisi-proposisi tunggalnya dan operator logika yang menghubungkan proposisi-proposisi tunggal itu. Tabel yang berisi nilai kebenaran dari proposisi majemuk disebut sebagai tabel kebenaran. Ini adalah contoh tabel kebenaran untuk proposisi P, proposisi Q, proposisi P dan Q, proposisi P atau Q, proposisi jika P maka Q, proposisi P jika dan hanya jika Q, proposisi negasi P. B menyatakan benar, sedangkan S menyatakan salah. Tautologi berarti proposisi majemuk yang bagaimanapun kombinasi kebenaran proposisi atomiknya, seluruhnya bernilai benar. Kontradiksi berarti proposisi majemuk yang bagaimanapun kombinasi kebenaran proposisi atomiknya, seluruhnya bernilai salah. Kontingensi berarti proposisi majemuk yang masing-masing kombinasi kebenaran proposisi atomiknya ada bernilai benar dan ada bernilai salah. Perhatikan contoh tabel kebenaran yang tampil pada layar saat ini. Proposisi negasi dari P dan Q jika dan hanya jika negasi P atau negasi Q merupakan tautologi. Seluruhnya bernilai benar. Proposisi P dan negasi P merupakan kontradiksi. Seluruhnya bernilai salah. Proposisi majemuk selain kedua proposisi tadi merupakan kontingensi. Dua proposisi majemuk disebut ekivalen atau setara bila memiliki nilai kebenaran yang identik. Simbol seperti ini menyatakan ekivalen. Sedangkan simbol seperti ini menyatakan tidak ekivalen. Dalam ekivalensi logika dikenal hukum De Morgan yang menyatakan negasi dari P dan Q ekivalen dengan negasi P atau negasi Q. Negasi dari P atau Q ekivalen dengan negasi P dan negasi Q. Perhatikan contoh.
P jika dan hanya jika Q ternyata ekivalen dengan jika P maka Q dan jika Q maka P. Ini buktinya pada tabel kebenaran terlihat kedua proposisi majemuk tersebut ekivalen, nilai-nilai kebenarannya sama. Implikasi adalah pernyataan bersyarat atau conditional statement. Implikasi dinotasikan seperti yang tampil pada layar saat ini. Dibaca jika P maka Q. Contoh implikasi, jika 2 tambah 3 sama dengan 5, maka 3 bilangan gasal. Jika diketahui implikasinya seperti ini, maka dapat ditentukan konversnya, inversnya, kontraposisinya. Kita bahas satu-satu. Konversnya, jika Q maka P. Dalam hal contoh, jika 3 bilangan gasal, maka 2 tambah 3 sama dengan 5. Inversnya, jika negasi P, maka negasi Q. Contoh dalam kalimat, jika 2 tambah 3 tidak sama dengan 5, maka 3 bukan bilangan gasal. Kontraposisinya, jika negasi Q, maka negasi P. Contoh dalam kalimat, jika 3 bukan bilangan gasal, maka 2 tambah 3 tidak sama dengan 5. Prinsip logika digunakan untuk menemukan kesimpulan atau konklusi dari premis-premis yang diajukan. Argumentasi dinyatakan berlaku atau sah atau valid jika semua premis benar, maka konklusi juga benar, atau merupakan tautologi untuk semua nilai kebenaran premis-premisnya. Bentuk-bentuk dasar penarikan kesimpulan antara lain: 1. Modus ponen. Modus ponen adalah suatu argumentasi yang bentuknya dapat dinyatakan jika P maka Q sebagai premis 1, P sebagai premis 2. Jadi kesimpulannya Q. Argumen ini valid, dibuktikan dengan tabel kebenaran yang tampak pada layar saat ini. 2. Modus tollens. Modus tollens adalah suatu argumentasi yang bentuknya dapat dinyatakan jika P maka Q sebagai premis 1, negasi Q sebagai premis 2. Jadi kesimpulannya negasi P. Argumen ini valid, dibuktikan dengan tabel kebenaran yang tampak pada layar saat ini. 3. Silogisme hypothetical. Silogisme atau sifat transitif dari implikasi ialah argumentasi yang bentuknya dinyatakan jika P maka Q sebagai premis 1, jika Q maka R sebagai premis 2. Jadi kesimpulannya jika P maka R.
Argumen ini valid, dibuktikan dengan tabel kebenaran yang tampak pada layar saat ini. Untuk memahami logika predikat, pertama-tama perlu menguasai konsep teoritis predikat. Misalkan, X lebih besar dari 3, ini kalimat yang melibatkan variabel yang memiliki dua bagian. Bagian pertama, variabel X adalah subjek pernyataan. Bagian kedua, lebih besar dari 3 adalah predikat. Kalimat X lebih besar dari 3 bisa dinyatakan dengan PX, di mana P predikat lebih besar dari 3 dan X adalah variabel. Pernyataan PX juga disebut sebagai nilai fungsi proposisi P pada X. Begitu sebuah nilai ditetapkan pada variabel X, pernyataan PX menjadi sebuah proposisi dan memiliki nilai kebenaran. Contoh, jika PX menyatakan X lebih besar dari 3, maka nilai kebenaran P4 adalah benar, karena 4 lebih besar daripada 3. Sedangkan nilai kebenaran P2 adalah salah, karena 2 tidak lebih besar daripada 3. Ketika variabel dalam fungsi proposisi diisikan nilai, pernyataan yang dihasilkan menjadi proposisi dengan nilai kebenaran tertentu. Bagaimanapun, ada cara penting lainnya disebut kuantor atau quantification untuk menciptakan proposisi dari fungsi proposisi. Macam-macam kuantor. Pertama, kuantor universal yang memberitahu kita bahwa predikat adalah benar untuk semua elemen di bawah konsiderasi. Simbol kuantor universal adalah for all, seperti ini. Kedua, kuantor eksistensial yang memberitahu kita bahwa predikat adalah benar untuk satu atau lebih elemen di bawah konsiderasi. Simbol kuantor eksistensial adalah there exists, seperti ini. Sekarang perhatikan contoh. X himpunan mahasiswa STMik Logika. P predikat membayar SPP. R predikat membeli laptop. Contoh 1. For all X PX berarti semua mahasiswa STMik Logika membayar SPP. Contoh 2. There exists X RX PX berarti beberapa mahasiswa STMik Logika pembeli laptop membayar SPP. Contoh 3. For all X RX implikasi PX berarti setiap mahasiswa STMik Logika jika membeli laptop maka membayar SPP.
Contoh 4. There exists X, Rx, dan negasi PX. Berarti ada mahasiswa STMIK Logika membeli laptop dan tidak membayar SPP. Dalam hal negasi dari proposisi berkuantor, berlaku hukum De Morgan yang menyatakan negasi for all X PX ekuivalen dengan there exists X negasi PX. Kemudian negasi there exists X PX ekuivalen dengan for all X negasi PX. Sekarang perhatikan contoh. Pertama, negasi dari semua mahasiswa STMIK Logika pria adalah beberapa mahasiswa STMIK Logika wanita. Kedua, negasi dari ada seseorang hidup mencapai 80 tahun adalah setiap orang hidup tidak mencapai 80 tahun. Gimana materi pembelajaran kali ini? Mudah kan? Sekarang kerjakan evaluasi pembelajaran di e-learning STMIK Logika. Kalau ada pertanyaan atau mau berdiskusi, komen di video ini ya. Jangan lupa like dan share video ini. Sebarluaskanlah, karena ilmu itu dibagikan, bukan digenggam. Thank you and see you again. Channel Tasur, semua jadi mudah.